Anak-anak milenial kalian lahir pada saat-saat revolusi teknologi industri. Digitalisasi. Mana buktinya? Mana pernah dibayangkan orang di kampungku di Bungi Pindrang baku telepon sama TKI di Malaysia. Kega ko kak Sabah. Video call. Ita ko nasanya Milo. Iya toh? Nggak pernah dibayangkan dulu itu. Orang yang kerja di Saudi, pergi umroh di Saudi dulu tahun 70, pergi haji 3 bulan baru ditahu dia selesai atau tidak. Bahkan banyak yang pulang sakaratil maut. Sekarang pergi umroh, nak telepon suaminya. Engkau nak daeng ko Ka'bah. Video call ko yolon di. Kita ni daeng menangislah dia. Terima kasih nak sedeng. Letut nak tanam apa cinye. Ita ko makasih memato Makkah. Mana pernah dibayangkan? Sekarang kau alami semua. Iya toh? Pak Rektor dulu. Pak Rektor waktu kuliah slide. Ditulis spidol itu plastik. Baru ditempel di mesin penorot. Kalau lama mangui. Hangus itu plastik. Pak Rektor dapat toh? Sekarang PowerPoint. Apa? Dulu fotokopi. Sekarang copy paste. Dulu saya kuliah lebaran, kirimkan kartu lebaran Pak Rektor, Pak dosen. Pergilah kita kantor pos Jalan Slamet Riyadi, ngantri berkir kartu lebaran untuk kirimkan dosen. Sekarang sudah ada foto. Selamat hari raya, mohon maaf lahir dan karena copy paste, nah lupa hapus tahunnya. Ini revolusi digitalisasi yang sangat cepat, makanya disebut revolusi. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, waktu yang sangat ringkas. Yang saya muliakan Pak Rektor IAIN Alauddin beserta. Ayo, kupancing jako. Pare-pare yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. To the point saja. Begini dulu, kenapa saya ditunjuk untuk acara ini? Tema saya akan membahas peluang dan tantangan komunikasi dakwah di era digital. Ini penting dulu, kenapa ujuk-ujuk das atlatif? 1, saya dosen komunikasi. S1, S2, S3 saya memang komunikasi. Sampai sarjana, magister, doktor, komunikasi. Alhamdulillah Allah izinkan saya juga sarjana agama. Saya dari Fakultas Syariah. S1, Syariah Pengadilan Agama. S3, saya satu kelas dengan Pak Ali Rusdi. Kalau Pak Rektor telepon saya belum tentu saya hadir. Tapi karena Ali Rusdi yang telepon saya, teman sekelasku. Ya kan? Kenapa ujuk-ujuk? 1, Pak Rektor izin. Ini supaya motivasi buat adik-adik saya. Baru-baru saya mendapat award, penghargaan di Jakarta sebagai ulama pemersatu bangsa. Kalau kau follow di IG ku ada di situ. Ratusan ustadz yang diseleksi, das atlatif jadi pemenangnya. Adik-adik, bukan takabur. Kau lihatlah ustadz-ustadz yang kondang sekarang. Guru kita Adi Hidayat dari mana? Libya. Guru kita Ustadz Abdul Somad dari mana? Mesir dan Maroko. Guru kita Bahtiar Nasir dari mana? Dari Madinah. Guru kita Khalid Basalama dari mana? Dari Madinah. Salim Pillah dari mana? Mesir. Das atlatif. Uin Alauddin Makassar. Adik-adik, bicara soal dakwah, baca itu semua definisi. Saya baca semua definisi tentang dakwah. Kesimpulanku, dakwah adalah memberitakan keindahan Islam.
dakwah. Namanya ajakan. Kamu ajak orang. Gimana dia mau datang kalau kau takut-takuti? Gimana dia mau tentram hatinya kalau kita maki-maki? Di rumah ada istri yang suka ngomel. Ya toh? Masuk warung kopi, ada tagihan numpuk. Sampai di kantor dimaki-maki sama Pak Dekan. Pekerjaan tidak beres. Di jalan macet. Kita masuklah di masjid, mudah-mudahan dapat pencerahan dan ketenangan. Ternyata sampai di masjid kita juga dimaki-maki. Inilah perlunya metode dalam dakwah. Betapa pentingnya metode dalam dakwah, tata cara dalam dakwah, maka ada yang disebut fakultas dakwah. Diajarkan itu, tidak mesti tiba-tiba muncul, tidak. Beda ketika kamu ceramah di depan pemain sepak bola. Beda lagi ketika kamu di depan penjual emas. Beda ketika kita di auditorium ini dan kita di potere. Penjual ikan itu perlu metode. Perlu cara. Kamu di penjual beras. Kau baca, kau jelaskan tentang pengaruh digitalisasi dalam perdagangan bebas. Bingung dia, agak tumuasang. Tidak ada metodenya. Dipelajari itu. Maka ini pentingnya dakwah untuk menyiarkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Apa perintah ini dakwah? Salah satu penyakit yang paling ditakuti manusia rugi. Tidak ada orang mau rugi di sini. Mau semua untung. Maka Allah hadirkan dan bertanya, sungguh manusia dalam kerugian. Rugi kok. Kecuali, nah itu nasihat menasehati. Ini dakwah. Kalau kamu tidak mau merugi di zaman ini, nasihat menasehati. Bagaimana cara nasihat menasehati? Perlu ilmu. Ilmunya tahun 1900 yang lalu, guru tak metodenya dakwanya Kiai Haji Abdurrahman Ambo Dalle, beda zamannya das Atlatik. Kalau saya, jangan dipanggil saya Kiai. Mabusung kak nanti. Ustaz jago sekali nih. Kiai itu pimpinan pondok. Dan kita orang Bugis cocoknya Andre Gurutta. Tidak usah saya disebut karena saya bukan pimpinan pondok. Doakan saya bisa pondok. Dan saya lagi rintis sekarang Pak Rektor. Ada di jalan Talasak City. Itu adik-adik kalau dari BTP kan ada itu jalan tembus ke tol. Itu lagi saya bikin. Masjid Hajjah Sitimang, ibu saya, dan markas kader ulama. Jadi bukan pesantren. Ada Pak Rektor, Ustadz itu anak santriku tamak nih. Dari fakultas dakwah tapi tidak tahu bicara. Bagaimana caranya fakultas dakwah tidak tahu bicara? Jamang-jamang, sini. Saya kasih kursus, 6 bulan kau keluar lagi. Ustadz itu ada anakku, penghafal Quran. Tapi dia tidak kuasai apa yang dihafal. Sini, kita kasih ketemukan gurunya di sini. Dia seolah-olah seperti pelatihan, bukan pesantren. Nah, mudah-mudahan nanti ada yang daftar di sini. Sebelum saya lupa juga saya bawa hadiah buat kalian. Siapa yang ada yatim piatu di sini kuliah? Yatim piatu. Siapa? Tidak ada nih ibu bapakmu. Saya kasih kau beasiswa sampai selesai. Catat itu ketua panitia, catat itu ya. Saya ongkosi. Siapa lagi? Betul yatim piatu. 2. Siapa lagi? Lanjut dulu ceramah. Ini namanya PLTU, pada lauta pada upe. Saya kasih 10 orang. Saya kasih 10 orang. Ya. Insya Allah kita kasih beasiswa. Dibayarkan sekolahmu sampai kau selesai, ya, insya Allah. Nah, kemudian adik-adik sekalian, ini landasan teologisnya. Artinya dakwah itu adalah perintah Quran. Ceramah itu perintah agama.
Jadi kalau kalian berdakwah, sesungguhnya kalian telah melakukan ketaatan terhadap agama. Cuma dakwah itu perlu ilmu. Dakwah bersifat persuasif. Ada yang tahu apa itu persuasif? Lawannya saja persuasif. Lawan dari persuasif apa? Ada yang tahu? Apa? Lawannya persuasif. Kursif. Koersif. Apa itu persuasif? Contoh. Pak Rektor, ada kasihan ini pentingkanku. Apa Ustaz? Ada ini kasihan proposal. Oh gampang itu. Gampang. Begitu gampang. Beliau eksekusi. Itu karena dia terpersuasi oleh saya. Dia sudah yakin. Ada juga cara kedua. Pak Rektor, kabulkan ini proposalku. Kalau tidak, ku kasih viral ini Pak Rektor. Sama-sama terkabul, tapi satu persuasif, ikhlas, tenang, senang perasaannya, satu terpaksa. Kalau terpaksa, orang tidak akan lama. Sholat kona, ini diberjelaskan. Kalau kau tidak sholat begini, begini, begini. Sholat itu seperti kata guru kita tadi, Abdurrahman Nambodale, sholat itu seperti kepala di badanmu. Kau masih bisa hidup tidak ada kaki. Kau masih bisa hidup tidak ada mata. Kamu bisa hidup meskipun kau bisu dan tuli. Tapi pernah kau lihat orang masuk di kampus tidak ada kepalanya? Nah itulah makna sholat. Di akhirnya dia yakin. Oh ya tahu nih, ya tahu ih cocok. Masuk akalnya. Cara kedua dipaksai. Sembayang ku tolong. Nggak mau ku sembayang, ku tobok kau. Dia pergi sholat. Begitu kau pergi, berhenti dia sholat. Itulah dakwah. Persuasif. Yakinkan. Adik-adik sekalian dilarang merokok. Kenapa dilarang? Nah barang enak ini. Jelaskan. Oh kau lihat itu. Bagaimana persuasif itu? Satu, argumentatif. Apa itu argumentatif? Masuk akal. Maka saya bukan ahli tafsir hadis, tapi saya pernah belajar tafsir hadis. Salah satu hadis, ciri-ciri hadis palsu, kalau tidak masuk akal. Palsu itu hadis. Begitu. Jadi kalau ada orang bilang agama tidak akal, salah. Justru agama diterima akal. Kenapa orang Eropa, Amerika gampang masuk Islam? Orang-orang yang cerdas. Kalau kita yang murtad itu kan orang miskin, dongo, beleng-beleng. Itu yang masuk murtad. Kalau kita yang masuk Islam itu kan orang-orang cerdas. Kenapa? Karena agama kita ini memang logis. Jadi ketika kau dakwah cerita tentang sholat, cerita tentang larangan rokok, kasih argumentatif. Argumentasi itu masuk akal. Yang kedua ada faktanya. Kasih kau contoh. Lihat itu ada orang bicara pakai benar. Itu ada contohnya. Yang ketiga, kasih dia testimoni. Orang pasti yakin. Saudara yang merokok, saya ini korban merokok. Berhentilah saudara-saudara sekalian. Nah itu ada perokok di sini. Ini juga biasa ustaz kan. Nah bilang sama mahasiswanya, awas kok, jangan kau merokok. Merokok itu, ku dapat kok, ku kasih makan kau dengan bungkusnya. Keluar kelas, di depan kelas dia merokok. Tidak mungkin itu bisa jalan dakwah. Tidak mungkin. Maka salah satu dakwah itu kuncinya persuasif. Ya? Nah, persuasif kalian mau lihat. Dalam ilmu persuasif itu belajar ilmu iklan. Pak Rektor, saya ini juga salah satu pengajar mata kuliah teknik promosi dan periklanan. Jadi kalau ada orang datang promosi di kantorku, kubiarkan saja dulu bicara. Sudah setengah jam bicara sebelah sini. Kode ini kesalahanmu tadi, caramu promosi. Tidak masuk akal itu tadi, itu kau bilang. Ya kan? Nah, coba itu iklan. Kalau kalian punya ilmu periklanan, insya Allah iklan-iklan di televisi tidak merugikan perempuan. Mestinya ini aktivis gender, lindungi itu perempuan dari iklan-iklan tidak masuk akal. Apa hubungannya oli dengan perempuan seksi? Apa hubungannya? Iklan oli, ada lagi perempuan seksi begitu. Apa hubungannya? Kan tidak masuk akal itu. Iya toh?
Yang diiklankan ban. Ada saya perempuan setengah telanjang di situ. Ini aktivis gender, ini dong yang kau protes. Saya kalau final test mahasiswa saya, mumpung saya masih belum lupa. Kalau Pak Menteri Pendidikan punya tagline, merdeka belajar. Kalau saya sama mahasiswaku saya bilang bahagia belajar. Bukan merdeka, bahagia belajar. Adik-adik sekalian, saya ustadz. Tidak mungkin saya tidak kasih lulus kok. Insya Allah lulus semua kok. Dengan syarat ikuti mauku, hindari laranganku. Ya. Nah. Jadi karena dakwah itu persuasif, maka kekerasan, pemaksaan, intimidasi, ancaman atau teror agar seseorang melaksanakan ajaran agama tidak bisa dikatakan dakwah. Karena dakwah yang baik adalah dakwah yang hadir secara tulus dan ikhlas. Tulus dan ikhlas itu dia laksanakan kalau kita mampu meyakinkan secara persuasif. Nah, sekarang pengguna internet, kita lihat dulu pengguna internet Indonesia tahun 2022. Sini kini jumlah populasi 277 juta. HP terkoneksi yang mereka online di HP 370,1 juta. Berarti kita ini hampir semua penduduk Indonesia punya HP dan online. Tinggal kontennya yang beda-beda. Ya na-share. Kalau ibu-ibu mau tahu apa na-share suamita, lihat di scrollnya. Karena itu yang tampil, itu yang selalu nak cari. Bu, perlu kita tahu ini Bu. Bu, jadi itu konten yang lewat di layar tak, YouTube kasih berdasarkan kecenderungan yang kita selalu cari. Kalau ibu tiba-tiba suami deh, kenapa nasangin cewek seksi-seksi? Itu mina cari terus suamimu. Kenapa nak cari? Karena ibu tidak seksi di rumah. Udah, waktu terbatas di. Nah, coba kita lihat. Ternyata dari semua pengguna internet yang ada di Indonesia, 49,52% penggunanya milenial. Siapa milenial? Pak Rektor. Tapi Pak Rektor bukan bagi milenial, Pak. Siapa milenial? Dasat Latif, bukan. Siapa milenial? Mereka yang lahir tahun 80-an sampai 90-an. Itulah milenial. Kalian yang ada di bawah dan di atas. Itu Mika mobil. Ternyata penggunanya hampir 50%. Ini nasasar pengiklan. Jadi lihat itu. Mana YouTube akun yang paling banyak pengunjungnya milenial. Di situ nak kasih iklan. Iklan yang sesuai mereka selalu cari. Kalau konten dakwah, tidak mungkin ada iklan-iklan porno di situ. Enggak. Ya? Pasti kalau iklan-iklan porno, kau lebih tahu dari saya. Coba lihat lagi. Penduduk Indonesia berusia 16. Ini bagian dari saya dakwah ini persuasif. Ada data. Bukan pitika tanai. Bukan asal ngomol. Baru kau bilang, masuk itu di akalmu. Ini. Orang berkomunikasi menggunakan medsos namanya. Kalau dulu media massa, sekarang media sosial. Itu ada 3 tujuannya. Orang bermedsos. 1, mempengaruhi kognisi. Pengetahuan. Dari tidak tahu menjadi tahu. Dan saya tahu itu kalau saya ceramah. Saudara-saudara sekalian, tidak boleh kamu bayar zakat, bawa ke masjid dibikinkan pagar. Tidak boleh. Baru bilang,
Baru dia tahu. Pengetahuan. Yang kedua, apa? Yang dia pengaruhi itu dakwah, dia pengaruhi itu medsos, dia pengaruhi itu media massa. Yang kedua, sikap. Sikap itu ada dua. Setuju, tidak setuju. Oh, Anda setuju kah ini? Memang cocok nih, masuk akal Anda setuju kah? Itu merokok 90 tahun umurnya. Nah, itu biasanya perokok tidak akan setuju dengan larangan merokok. Pasti itu. Masuk akalnya, tapi sikapnya tidak menerima. Tidak, soalnya ini rokok, Pak, sangat merugikan orang Islam pada umumnya. Ibu-ibu saya tanya, Ki, mau Ki suami tak merokok? Mau Ki merokok suami tak, Ibu? Nah, kalau mau Ki berarti perlu Ki diceramai khusus. Yang ketiga, yang mau dipengaruhi itu media, dakwah termasuk diantaranya adalah perilaku. Yang tadinya tidak sholat, kita yakinkan, yakin. Kita akhirnya sholat. Yang tadinya tidak pakai jilbab, yakinkan. Kenapa pakai jilbab? Dek, kalau kau pakai jilbab, nah lindungi kau laki-laki. Maksudnya apa? Coba kau lihat. Kalau cewek pakai jilbab lewat di deker, paling diganggu sama cowok. Assalamualaikum. Itau anak IN pare-pare ya. Itau bau sorga. Iya toh? Iya. Tapi kalau kau lewat jam 10 ini lewat apa nak bilang cowok? Cewek jungkir balik dong. Dilihat dosa, tidak dilihat barang bagus. Iya toh? Akhirnya dia mulai yakin, kasih data. Hampir di atas 50% perempuan yang dilecehkan, perempuan yang diperkosa karena dia tidak tutup auratnya. Ini loh data-datanya. Terakhir, lihat medsos sekarang di Qatar. Perempuan-perempuan barat, Amerika, Afrika, datang mereka ke sana. Mereka merasa nyaman. Dihormati. Nah, tuh. Ya, apalagi? Sudah, Mi. Generasi milenial menjadi menarik untuk dibicarakan. Kenapa? Karena karakteristik kelahiran mereka yang berada pada arus revolusi teknologi informasi dan jumlahnya cukup besar. Adik-adik tahu itu revolusi? Tahu? Apa lawannya revolusi? Evolusi. Kalau evolusi bertahap, jalan lambat-lambat. Misalnya pensiun, dosen-dosen pensiun, jalannya kasihan. Sampai juga tapi lama. Sampai tapi lama. Tapi kalau revolusi, cepat. Kalian yang anak-anak milenial, kalian lahir pada saat-saat revolusi teknologi industri, digitalisasi. Mana buktinya? Mana pernah dibayangkan orang di kampungku di Bungi Pindrang baku telepon sama TKI di Malaysia. Kega kok kak Sabah video call? Ita konasannya Milo. Iya toh? Nggak pernah dibayangkan dulu itu. Orang yang kerja di Saudi, pergi umroh di Saudi dulu tahun 70, pergi haji 3 bulan baru ditahu dia selesai atau tidak. Bahkan banyak yang pulang sakaratil maut. Sekarang pergi umroh, nak telepon suaminya. Engkau nak daik ko Ka'bah. Video call ko yolon ni. Kita ni deng menangislah dia. Terima kasih nak sedeng. Letut nak tanam apa cinye. Ita ko makasih memato Makkah. Mana pernah dibayangkan? Sekarang kau alami semua. Iya toh? Pak Rektor dulu. Pak Rektor waktu kuliah slide. Ditulis spidol itu plastik. Baru ditempel di mesin penort. Kalau lama mangu hangus itu plastik. Pak Rektor dapat toh? Sekarang PowerPoint. Apa?
Dulu fotokopi, sekarang copy paste. Dulu saya kuliah, lebaran, kirimkan kartu lebaran, Pak Rektor, Pak dosen. Pergilah kita kantor pos Jalan Slamet Riyadi, ngantri berkir kartu lebaran untuk kirimkan dosen. Sekarang sudah ada foto. Selamat Hari Raya, mohon maaf lahir dan karena copy paste, nah lupa hapus tahunnya. Ini revolusi digitalisasi yang sangat cepat, makanya disebut revolusi. Ya toh? Nah, adik-adik sekalian, sampai jam berapa ini Pak Ustaz? Sampai sepuasnya, be. Anda puas saya lah Mas. Ayo adik-adik, kita lihat lagi. Konten apa yang paling disenangi anak milenial? Jenis konten yang paling banyak ditonton di YouTube, bukan cuma milenial, termasuk Bapak Ibu dosen. Apa yang pertama paling banyak? Film. Film ini macam-macam. Film Korea, Lee Min Ho. Film silat, Jet Li. Macam-macam. Film sejarah perjuangan Islam, Umar bin Khattab. Macam-macam. Film bohong kok enggak pernah buka. Apa bedek gunanya kau nonton film begitu anak muda? Sudah itu kau nonton? Kau nonton itu, otakmu dulu rusak. Akhirnya apa? Mulai masuk di anumu, otakmu, sikap, perilaku. Akhirnya apa? Dek, apa caramu malam minggu? Tidak ada jika. Bagaimana kalau kita pergi lihat-lihat bulan di puncak? Jauh mau pergi lihat bulan cilaka. Nah biar di rumahmu bisa aja lihat bulan. Sampailah dia sewa-sewa villa. Itu tadi cowok yang lihat film porno. Nah bayangkan. Dek, lihat dulu tanganmu. Itu halusnya. Nah bilang ini cewek dongok, tentu dong. Anak mami. Dia kali mako itu. Sudah. Nabila Laguna Jamrut. Jemari Tejo mulai piknik dari wajah sampai lutut surti. Tadadadeng. Akhirnya apa? Pergi lihat bulan. Pulang tidak datang bulan. Akhirnya telepon cowoknya. Kak, apa ini kesian? Saya ini kesian satu-satunya anaknya mamaku. 3 bulan tidak muncul-muncul. Cowoknya malah na blokir. Menghilang dari kota Parepare. Cindako. Itulah pengaruh nonton film porno. Maka adik-adik sekalian, jangan kau coba-coba nonton. Ya, dek, cewek, saya cinta kalian karena Allah. Masa-masa kuliah seperti ini, dek, yang banyak rusak masa depannya gara-gara pacaran. Jangan kau pacaran. Gunung kan kudaki, lautan kan ku seberangi, masjid kau lewati. Kalau ada yang kenal saya dalam kuliah, mau di IAIN maupun di Unhas S1 sampai S3, kalau ada kenal saya, boleh tanya, saya pernah enggak pacaran waktu kuliah? Maknya itu bidadari dari surga. Enggak ada papanya. Itu kalau ibu-ibu mau setia suamimu, jadilah istri yang soleha. Bagaimana jadi istri yang soleha? Ini sekalian mumpun seingat bu,
bagaimana menjadi istri yang soleha, ndak harus periksa HP. Seberapa mampu ibu periksa HP? 2 HP nah. Kenapa ketahui? Saya saja Ustadz 3 HP ku. Yang kau salah paham, HP untuk mahasiswa, HP untuk jamaah, HP untuk mamak nece. 2, musik. Nah, musik ini banyak jenisnya. Ada yang mencari musik-musik religi. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita. Ah, itu religi. Ada ton dangdut. Putar ke kiri nona, putarlah ke kanan, ke kanan. Nggak tahu apa mudah ada apa itu kiri kanan, kiri kanan. Ada juga India. Nehi nehi, kucu kucu kute. Ada tong. Sidi juta telur ratu, upake mat duta. Ini TKI Indonesia yang lagi diputuskan cintanya di Indonesia. Macam-macam musik. Ada juga yang mengharamkan musik. Ada. Tapi bagi saya yang mau mengharamkan musik silakan. Tapi jangan kau bilang masuk neraka orang dengar musik. Tergantung tahu kontennya. Kalau dakwah masa salatullah, salamullah. Masa masuk neraka? Kan? Maka dakwalah searif bijaksana. Memahami perbedaan pendapat. Olahraga. Sekarang paling banyak. Sepak bola. Apapun klubmu, saya tetap Maroko. Mau saya dibilangi sepak bola identitas, tidak ada urusan. Ya kan? Coba lihat itu kasih mama-mama, dia lihat nonton mama anaknya lambing bersikir. Bukan identitas itu bagian dari ikhtiar. Ikhtiar orang-orang beragama yakin doa. Mereka mencela-cela yang agama. Tapi begitu adu penalti, begini juga semua. Itu bagian daripada ajaran agama. Tendang belok kiri. Kuliner. Ibu-ibu. Sini paling banyak. Ada tuh bapak-bapak. Traveling. Ini banyak juga penontonnya. Hai guys. Saya lagi di Bulukumba guys. Ini salah satu Bulukumba ada disebut pembuat perahu pinisi. Hai guys. Ada yang baru bikin konten. Dekat sekali kamera dengan hidungnya. Dunia entertain, hiburan. Kemudian ternyata ceramah agama cuma 5,3%. Coba ini bayangkan. Itu pun 5,3% ini tidak semua menyukai. Ada yang suka ustadz ini, ada yang suka ustadz ini, ada ustadz ini. Adikku sekalian, kalau kau suka ustadz yang satu, tidak berarti kamu bandingkan ustadz yang lain. Karena masing-masing punya kelebihan masing-masing. Jangan dengar ceramah kayak dia panitia lomba. Kalau ini ustadz ceramah, nanas sekali. Tapi kalau itu, tidak masuk di akalku. Jangan. Kalau kau tidak suka, tidak usah kau celah. Ya, ikutilah ustadz yang kalian senang. Bagi saya, mari mengikuti. Tapi makin banyak guru, makin banyak akun kita ikuti, wawasan kita semakin luas. Karena beragama itu perlu wawasan. Kalau wawasannya tidak luas, maka agamanya biasa memahami agama secara sempit. Ini yang paling penting. Peluang dakwah di era digital. Apa peluangnya? 1. Ya, ini dulu. Keunggulan berdakwah dengan menggunakan teknologi. Ini dulu. Saya ceramah di Masjid Raya Parepare. Paling ramai hadir 5.000. Paling ramai itu. Tapi begitu saya share di TikTok. Baru 2 jam ku share ceramahku itu yang jaga hati istrimu. Bagaimana menjaga suami. Baru 2 jam sudah 4 juta penontonnya. Itu keunggulannya. Kalau saya ceramah di Parepare sini, paling orang-orang sini juga. Tapi begitu saya masuk di TikTok, maka yang dengar ceramah saya termasuk orang-orang yang suka dugem.
Jadi kalau kalian mau ceramai itu disko-disko, masuk mau ceramah di TikTok. Ada semua di situ. Ya kan? Dulu awal-awal muncul TikTok, ada ustadz mengatakan haram, sesat. Sekarang orang justru gampang dengar dakwah melalui jaringan TikTok. Nah, jadi keunggulannya lebih luas dan lebih banyak. Nah, apa keunggulannya, peluangnya? Satu, keterbukaan informasi. Informasi lebih terbuka. Dulu Pak Rektor belajar terbatas bukunya. Tapi sekarang hanya orang malas yang tidak mau belajar. Ada semua, baca mau kitab. Dulu mau bicara kitab, Durratun Nasihin, ada bukunya, tapi belum tentu lagi bisa dibaca seperti saya. Kenapa? Bahasa Arab. Bisa kubaca, enggak ku tahu lagi artinya. Karena saya ini bukan orang pesantren. Tapi sekarang dengan handphone yang saya miliki 1 tera, banyak kitab di dalam, banyak kumpulan ceramah. Nah, kedua, kemudahan membuat jaringan. Paling mudah bikin jaringan. Gimana caranya? Ada grup WhatsApp. Tapi hati-hati kok di grup WhatsApp. Ada cinta bersemi kembali. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Ternyata setelah ketemu berbeda. Banyak tuh begitu. Cantik natawa di IG-nya. Bibirnya kayak artis Korea. Pipinya mulus. Sekalinya ketemu darat. Kau gitu. Kamera 360. Yang ketiga, semua bisa meneruskan dakwah. Saya bukan penceramah misalnya. Tapi saya terima dakwanya guru kita UAS. Saya share, teruskan. Semua bisa menjadi meneruskan dakwah. Banyaknya platform sosial media. Ada TikTok, ada IG, ada Facebook, dan lain sebagainya. Konten di era digital adalah duit. Duit. Adik-adik sekalian, kalau kau bisa menjadi konten kreator, ada ini di Makassar. Saya punya rumah makan. Palu Bahasa Sulawesi. Petarani, datang ke sana nah. Bilang kau saja namaku. Saya temannya Das Atlatif, tapi kalau di kasir tetap kau bayar. Tuh. Nah, sudah promosikan. Akun tak saja Ustadz. Tambah akun. Karena kalau saya penontonku lebih banyak pencinta dakwah. Cari kok konten kreator yang dia membahas tentang kuliner. Pasti penontonnya penikmat makanan. Nah sudah, komentari. Dia cuma datang, hai guys, kita di Palu Bahasa Sulawesi, dagingnya baik apa? Berapa dibayarkan nih? Untuk IG story-nya 600.000. Bisa Miko bayarkan SPP-mu. Daripada kau cuma bilang, hai guys, lagi di kos. Ada deh dinginnya. Apa kode apa itu? Kesepian banget. Langsung nanya, boleh juga tuh di sliding. Netizen akan mencari. Netizen ini bahasa Inggris. Sudah diindonesiakan menjadi warganet. Akan mencari informasi-informasi keagamaan sebagai jawaban dari permasalahan. Adik-adik masih ingat awal-awal dakwah. Ya kan? Dulu awal-awal dakwah itu kan anak-anak muda hijrah nih. Mau hijrah, saya cari tentang wudhu. Wah, dicari wudhu di YouTube. Kan anak muda sekarang kan malas membaca. Dia lebih senang nonton. Makanya saya rektor, kalau saya ujian mahasiswaku tidak menulis nih. Kusuruh bikin video. Karena membaca, bikin ambil waktu, tulisannya juga jelek. Bingung saya baca. Kasih masuk nih. Maka kalau dia menulis, Prof, dia bisa mencontek. Tapi kalau dia pidato, saya suruh dia pidato, misalnya pertanyaan, soal pertama, apa hubungan antara komunikasi dengan politik? Nah, jelaskan 2 menit. Kasih masuk di YouTube, baru ku nilai. Kasih masuk di IG, baru ku nilai. Kasih masuk di TikTok, baru dinilai. Yang bagus, saya kasih masuk ke di IG-ku, penontonku puluhan juta. Kalau jelek, ku kasih masuk kok juga di IG-ku. Captionnya jangan ditiru.
Ya. Nah, dulu itu dakwah-dakwah media sosial dikuasai oleh teman-teman dakwah kita Salafiyah. Karena hanya mereka yang punya konten. Marah-marahlah ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ustadz-ustadz ini, ustadz-ustadz yang pesantren-pesantren Ahlus Sunnah. Tidak bisa dilarang, sudah zamannya sekarang. Gimana? Bikin kok juga konten. Bikin kok akun. Nah, imbangi. Supaya apa? Anak-anak ketika cari tata cara wudhu. Oh, ada yang masuk mazhab ini, ada yang mazhab ini. Begitu caranya, bukan dengan dilarang. Alhamdulillah sekarang teman-teman kita mubalik dari pondok-pondok pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah mulai banyak punya akun. Sudah bidik? Tips. Oh, masih panjang rupanya. Nah, tantangan dakwah. 1, generasi konsumtif. Anak-anak kita ini sangat konsumtif. Tidak bisa menjadi kreatif. Dia sukanya memakan, mengkonsumsi saja. Baik makanan maupun konten. Malas membaca. Berkurangnya kepakaran. Karena sudah malas membaca, akhirnya tidak pakar. Ajaran radikalisme. Ini. Jangan selalu adik-adik kamu terprovokasi bahwa selalu identik Islam dengan ketika berbicara radikalisme pasti Islam. Tidak, itu kamu wajib, kamu lawan semua itu. Tidak ada. Dalam Islam tidak ada ajaran radikalisme. Kemudian konten harus kreatif. Nah, coba lihat konten yang namanya konten kreatif. Ketika kita mengkritik pemerintah, jangan kasar. Saya ceramah di depan Bapak Presiden. Bapak Presiden yang saya hormati. Merugi seorang presiden kalau tidak memudahkan dirinya masuk surga. Mulai dia. Dan presiden itu jauh lebih gampang masuk surga daripada ulama. Mulai berpikir. Kenapa bisa? Karena kalau malaikat berkata, ulama Indonesia masuk surga. Mereka masuk surga tapi ngantri. Ulama Jawa Timur, ulama Jawa Barat, ulama NU, ulama Muhammadiyah, ulama MUI. Masih antri. Masuk surga tapi antri. Tapi begitu malaikat katakan Presiden Republik Indonesia masuk surga, tidak perlu antri sendiri. Satu ji presiden di Indonesia. Maka keliru kalau tidak memudahkan status Bapak sebagai presiden, gampang masuk surga. Oh, ini kan? Nah, itu yang disebut kreatif. Hah? Sudah Mi, dia mau sendiri. Ini di panitia. Ku kasih kau nanti baru fotokopi. Tidak laku di fotokopi, mahal. Nanti PDF-nya kirim ke panitia, bagi-bagi di grup. Ya, tips dasat latif dalam dakwah digital. Nah, lihat nih judul-judul yang saya kasih. Nah, ini judul-judul. Ya, judul-judul begini kan orang penasaran. Kocak, maaf Bu, saya bukan imam, saya khotib. Orang penasaran, apa maksudnya nih? Ada orang WhatsApp Kak, curhat, Ustadz saya janda, baru meninggal suamiku, adakah doa-doa dan amalan membuat hati tenang? Saya kasih nih amalan doa-doa, lama-lama mulai nih aneh-aneh. Kirim stiker-stiker lope. Terima kasih Ustadz. Lama-lama dia bilang, Ustadz, maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang, mohon maaf Bu, saya bukan imam, saya penceramah. Ya, ini kan orang bertanya, apa ya Pak Eda mengikuti pengajian? Apa ya? Nah, dia penasaran, dia buka. Nah, tuh mau menjadi wanita yang dirindukan surga, pasti mau semua. Bertanya bagaimana caranya ini? Mau semua ini mau, dia buka. Nah, ada jawabannya. Bikin judul yang membuat orang penasaran. Dakwah saat ini juga membutuhkan materi yang simple, efektif, tidak bertele-tele, sederhana, dan tidak berkesan menggurui. Ini yang susah, menggurui. Maka adik-adik boleh lihat ceramah-ceramah saya, untuk menghindari kesan menggurui, saya selalu berkisah. Berkisah. Kisah yang ada dalam Quran, asbabul wurud. Kita kisah, jadi orang tidak merasa tersinggung. Kenapa? Saya bercerita. Dan hebatnya itu cerita, orang penasaran mau tahu endingnya. Kenapa itu misalnya tukang bubur naik haji sampai bertahun-tahun nonton. Mamaku pernah saya telepon, Mak,
Aga tuh menonton anak, aga nonton tukang bubur naik haji. Magai melok kana samita iyo Haji Muhyiddin. Maga matene iyo Haji Muhyiddin. Ini dia hanya penasaran. Jadi orang kalau berkisah, orang akan penasaran bagaimana endingnya ini. Jadi kalau kita berceramah, menyampaikan kisah, pasti orang tidak mau tinggalkan. Kenapa? Dia mau tahu bagaimana terakhirnya. Ya. Nah ini daripada istri kedua yang nikmati emas tak. Apa maksudnya? Saya ceramah begini Bu. Ibu-ibu sedekahlah. Ini yang banyak semua cincinnya di depan saya. Kalau ibu-ibu mati siapa yang pakai cincin emas berlianmu? Ada bilang, anak, bukan anakmu, istri kedua. Tidak bisa, pasti suamimu kawin lagi. Nah dengar mama necek di rumah. Ini ceramahku di YouTube kan selalu tongin nonton. Dia bilang, Ustaz, jadi kalau saya duluan nanti meninggal, Ustaz mau kawin lagi. Saya bilang, sini kok sayang, ku perlu. Istriku. Oh, saya itu istriku kalau mau ke ceramah. Naik di mobil. Mau naik mobil. Nah cium dulu tanganku. Pak Rektor, 5 kali Kak nak cium. Saya biasa sampai malu sama tetanggaku. Cepat-cepat dia lihat ke semua orang. Aduh. Tahu jangan. Bapak-bapak diciumnya kalau pikir ngajar. Paling bilang cerita. Ku lepas di kau pahlawan. Saya bilang sama istri saya, sayangku, dengar baik-baik ya. Jangankan kita meninggal, masih hidup saja. Nah saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau mati maki. Itu namanya kreatif. Oh, ini ceramah saya yang paling banyak penontonnya. Kalau saya tidak salah sudah lebih 20 juta. Ya? Kapolri, gaspol. Saya bilang gimana? Gas atau rem-rem? Berteriak semua, gaspol! Aku gas. Habis. Barang tidak enak dengar siapa suruh kau bilang tadi gaspol? Nah, kalau mau lanjutkan nonton ini, gaspol ada khusus acara saya di Metro TV. Judulnya Gaspol tiap malam Ahad jam 9. Saya tadi bilang sama Pak Rektor, 2023 konsep ceramah saya di Gaspol itu ada di studio, ada yang ghost to kampus. Saya akan datang di kampus ini, kita bikin acara di sini. Supaya nonton seluruh Indonesia ini IAIN pare-pare. Kalau mau ditayang, telepon nih sama sepupumu. Tunggu mak, tunggu kak, ada kak muncul itu di Metro nah. Ya, nah. Arus informasi yang cepat sehingga melahirkan perubahan yang instan dapat ditemukan pula dalam bahasa. Jadi biasa ini bahasanya anak milenial kita tidak mengerti. Ustaz, assamlek. Apa sih kok assamlek? Assalamualaikum. Kata-kata itu seperti kui, yuk, anfaedah, tidak ada guna, sense, santai saja, receh, murahan, bucin, lu tahu semua pasti, budak cinta. Nah ini nih semua, itu harus kita tahu kamus-kamusnya mereka ketika berhadapan sama anak milenial. Tapi jangan bicara begini di depannya para pensiunan, tidak mengerti. Nah, terima kasih. Alhamdulillah. Untuk terakhir kali, saya tegaskan kembali, saya insya Allah memberi hadiah 10 orang beasiswa anak S1. Silakan nanti saya prioritaskan anak yatim piatu. Yang betul-betul yatim piatu. Ya, oke, terima kasih. Siapa mereka? Saya tunggu informasinya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.